Kita dulu. Mulai baru itu. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan sosiologi dan paradigma. Perkenalkan, nama saya Anggudi Cahya yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Kepada Faris, saya persilakan. Baiklah, untuk pertama yaitu perkembangan sosiologi di Indonesia. Ada kemiripan antara perkembangan awal dari sosiologi di Indonesia dengan di Amerika. Kemiripan itu terletak pada karakter sosiologi, meskipun di Indonesia lebih spesifik. Di Amerika, para pemikir sosiologi bermula dari keilmuan yang beragam, demikian juga sebenarnya yang terjadi di Indonesia. Hanya bedanya, para pemikir itu lebih didominasi oleh ahli hukum. Mengapa demikian? Karena pada masa Indonesia sebelum merdeka akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, kawasan-kawasan Indonesia ditampakkan dalam kawasan-kawasan etnologis ketimbang seperti yang berkembang sekarang sebagai kawasan nasional. Atas keadaan seperti itu, perhatian Belanda diarahkan untuk menguasai pengetahuan yang berhubungan dengan etnografi. Dari kajian itu, yang paling menonjol adalah sudut pandang hukum adat yang dianggap sangat berguna bagi penjajah dalam merumuskan pengaturan hak dan kewajiban pemerintah yang dapat diterima oleh pribumi. Prinsip mereka tentu menguntungkan pihak penjajah tetapi tidak bertentangan atau berbenturan dengan hukum adat masyarakat setempat. Sebagaimana kita ketahui dalam sejarahnya, Belanda demikian lama bertahan di Nusantara. Demikianlah kita kenal dengan misalnya Kromvet dan Snoek Hockronje, merupakan merangkap pemikir yang boleh dikatakan ahli kemasyarakatan dan sekaligus sebagai cikal bakal yang memulai kajian-kajian berbau sosiologi di Indonesia. Kemudian sejak tahun 1920 mulai timbul minat sarjana Belanda untuk memahami masyarakat lebih luas. Gejala yang disoroti tidak hanya terbatas pada lingkungan suku, kelompok, etnik, tetapi lebih makro lagi. Di antara mereka antara lain adalah Beesertlik atau 890 sampai 1945 yang menulis sejarah yang dikawinkan dengan etnografis hingga tulisan-tulisannya bercorak sosiologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan kepada Wahid. Kepada Wahid, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Faris. Kaitannya dengan teori sosial. Fungsi teori adalah menjelaskan dan memberikan petunjuk terkait sosiologi secara ilmiah, terkait fakta-fakta sosial. Istilah sosiologi dinyatakan secara jelas oleh Auguste Comte. Tokoh sebelumnya membahas tentang masyarakat, Plato, Aristoteles, Hobbes, John Locke, dan lain-lain. Teori sosiologi telah Comte
dari mazhab geografi, mazhab organis, mazhab formal, mazhab psikologi, mazhab ekonomi, mazhab hukum. Paradigma sosiologi dan teori pendekatannya. Ada beberapa definisi tentang sosiologi. Hal tersebut karena adanya perbedaan filsafati yang melandasi para sosiolog, sehingga menyebabkan adanya ketidaksamaan pandangan tentang pengertian sosiologi. Di samping itu, teori-teori yang dikemukakan oleh para sosiolog juga berbeda dalam membahas hakikat, makna sosiologi. Adanya perbedaan mengenai pengertian sosiologi tersebut juga karena adanya perbedaan paradigma tentang sosiologi. Menurut George Ritzer, 1975/24, paradigma sosiologi ialah 1. Paradigma fakta sosial, 2. Paradigma definisi sosial, 3. Paradigma pelaku sosial. Dengan demikian, sebagai akibat adanya perbedaan paradigma dan teori itu, maka konsekuensinya metode pendekatan yang digunakan oleh para sosiolog terdapat perbedaan. Meskipun terdapat perbedaan di antara para sosiolog mengenai pengertian sosiologi, tetapi pada dasarnya dapat dikemukakan bahwa masyarakat dan hubungan antara keduanya. Apabila ditinjau dari sejarah lainnya sosiologi, maka hal itu sangat erat hubungannya dengan apa yang terjadi di benua Eropa bagian barat, yaitu tumbuhnya kapitalisme, perubahan sosial politik, tumbuhnya individualisme, reformasi Martin Luther, lahir dan tumbuhnya ilmu pengetahuan yang bersifat modern, perkembangan rasa percaya diri dan revolusi industri, serta revolusi Prancis. Bertolak dari pengertian tersebut di atas, maka sosiologi akan berkembang, sebab masyarakat yang senantiasa berkembang akan menuntut adanya pengertian dan pemahaman terhadap substansi permasalahannya. Konsekuensi lahirlah teori-teori dengan maksud sebagai acuan dalam pemecahan masalahnya. Apakah itu teori yang bersumber pada paradigma fakta sosial, tindakan sosial, perilaku sosial, atau teori-teori yang bersifat alternatif. Selesai. Selanjutnya saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Faris Madid. Baiklah, sekarang saya membuka sesi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya. Saya persilakan. Sesi pertama membuka 3 pertanyaan. Izin bertanya, moderator. Ya. Perkenalkan, nama saya Rina Kartika Sari. Saya ingin bertanya apa saja yang termasuk ruang lingkup sosiologi? Ya, tunggu sejenak. Saya ingin bertanya, kenalkan nama saya Ya. Rafki. Apa yang dimaksud dengan paradigma perilaku sosial? Oke, terima kasih. Moderator izin bertanya. Satu-satu dulu. Yang mana? Mano. Kepada audien yang ingin menjawab, tidak apa-apa, atau menyanggah pertanyaan temannya yang bisa membantu menjawab pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rina Kartika Sari. Apa saja yang termasuk ruang lingkup sosiologi? Ruang lingkup sosiologi mencakup pengetahuan dasar pengkajian kemasyarakatan yang meliputi 1. Kedudukan dan peran sosial individu dalam keluarga, kelompok sosial, dan masyarakat.
2. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang mendasari atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Kepada Saudari Rina, apakah jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Iya, sudah benar. Terima kasih. Moderator izin bertanya. Iya. Kenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya ingin bertanya. Jelaskan perbedaan dan persamaan teori dalam paradigma definisi sosial. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rafki Islami Pratama. Apa yang dimaksud dengan paradigma perilaku sosial? Paradigma perilaku sosial merupakan paradigma ketiga yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan manusia dengan lingkungannya. Lingkungan tersebut terdiri atas objek sosial dan objek nasional, objek sosial dan objek non sosial. Apakah Rafki sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Khadijah. Perbedaannya yaitu yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan faktor yang menentukan tujuan penelitian dan gambaran tentang pokok permasalahan sosiologi. Bersamaan yaitu pandangan dasar yang menganggap bahwa manusia merupakan pelaku yang kreatif dari realitas kenyataan sosialnya. Apakah saudari Siti Khadijah sudah mengerti dengan jawaban saya? Iya, makasih. Baiklah, pertanyaan sudah dijawab semua. Apakah ada tambahan atau kesimpulan? Izin moderator menambahkan tentang paradigma sosial. Ya, alhamdulillah. Paradigma adalah suatu pandangan yang fundamental atau dasar prinsipil radikal tentang suatu yang menjadi pokok permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian bertolak dari suatu paradigma atau asumsi dasar tertentu, seseorang yang akan menyelesaikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan tersebut membuat rumusan yang menyangkut pokok permasalahan dan metodenya agar dapat diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut George Retzer, paradigma dalam sosiologi yaitu yang menyatakan bahwa struktur yang terdalam masyarakat mempengaruhi individu. Kemudian paradigma definisi sosial yang menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Kemudian paradigma perilaku sosial yang menyatakan bahwa perilaku keajekan dari individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini, interaksi antar individu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih. Demikian presentasi pada hari ini. Saya tutup. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator Alhamdulillahirrabbilalamin. terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.